Selamat datang di IT. IT ya, bukan IT. Entah kenapa banyak orang yang sebut judul film ini IT. IT itu informasi teknologi anjir. Filmnya mulai sama dua bocil ini. Mereka saudara. Ini kakaknya. Namanya Bill. Dia rada gagap gitu. Kalau ini adeknya. Namanya Joji. What the fuck are that, Joji Vlogs? Hey, I bring back Joji Vlogs! Di luar lagi hujan deras. Si Joji ajakin si Bill buat main perahu-perawan di genangan. Tapi si Bill nggak mau. Soalnya dia lagi sakit. Sebenarnya dia bisa ikut main. Tapi dia lagi malas aja. Si Bill kasih wax ke perahu kertasnya. Supaya perahunya jadi waterproof. Thanks, Billy. Damn, I wish gue punya adik. Instead gue malah jadi anak paling kecil di semua keluarga gue. Si Joji sekarang lagi main. Terus dia nabrak roadblock. Jadi kapal kertasnya masuk ke selokan. Pas dia mau ngambil perahu kertasnya. Please call the DWP. I'm stuck in here. Oke, all jokes aside. Lu lihat tangannya si Joji. Tangan dia waterproof juga anjir. Si Joji ketemu nih weirdo. Namanya Penis. Ini badut ngebait si Joji terus. Kayak PDF. Cuman bedanya dia mau jadiin si Joji santapan malam. Aku cuma mau jadikan dia santapan malam. Ih, takutnya. No, literally. Dia mau makan si Joji. Lihat aja nih badut. Dia udah ileran. Si Joji bingung kenapa si Pennywise bisa masuk ke dalam selokan. Dan dia bilang sirkusnya terbang gara-gara badai. Sirkus yang ada gulali, kacang, hotdog, sama popcorn. Ya, aktingnya si Bill Skarsgård bagus banget anjir. Dia bener-bener jadi badut freaky. Si Georgie abis itu mau pergi aja. Tapi si Pennywise mau balikin perahunya. Pas si Georgie mau ambil, tiba-tiba si Pennywise gigit tangan dia sampai lepas. Ama ditarik ke dalam selokan. Tetangga mamengnya sampai lihat. Tapi somehow dia nggak panik lapor polisi. 1 tahun kemudian, oke sekarang kita kenalan dulu sama karakter utama lainnya di film ini. Ini Black Cat namanya Mike. Ortu dia udah meninggal gara-gara kebakaran. Jadi sekarang dia kerja jadi peternak domba gitu. Ama dia juga nggak berani bunuh nih domba. Come on, motherfucker. Pull the trigger! Let's go shoot me! Shoot me! Abis itu uncle-nya ngatain si Mike pussy. Soal kerja dia nggak bener. Look at me, son. Look at me. Look at me. Terus ini karakter utama lainnya lagi. Ini bocil namanya Eddie. Dia punya fobia sama kuman. Emaknya juga overprotective banget sama dia. Terus ini namanya Richie. Dia badut di circle-nya lah ya. Dan yang terakhir, si Stanley. Dia itu pengecut banget. Sama dia juga Juice. Kelas mereka baru selesai. Terus mereka lagi ngomongin tentang cara sunat Jewish gitu. Yang si Stanley bentar lagi harus jalanin. It says they slice the tip of your dick off. Oke, apapun yang kalian lakukan, jangan pernah cari Matt Siza Bipe di Google. Ntar nyesel kalian. Terus kita ke karakter utama selanjutnya. Yaitu ini cewek. Namanya Beverly. Dia dibully sama cewek lain gara-gara mereka kira dia genit sama cowok-cowok. Si Beverly juga udah gak punya nyokap. Dia cuma punya bokap. Dan bokapnya itu posesif sama abusive ke dia. Secara fisikal sama bahkan seksual kayaknya. Si Bill and the gang pada buangin buku pelajarannya. Soalnya udah liburan summer. Terus mereka lihat orang tua murid ini. Anak dia hilang tapi sampai sekarang dia masih nungguin di depan sekolah. Dengan harapan anaknya suatu hari balik. Ternyata di kota mereka, banyak anak yang hilang secara misterius. Abis itu mereka diisengin nama dibully. Namanya Henry. Awalnya dia mau isengin lagi. Tapi tiba-tiba, bokapnya lihat. Bokap dia polisi ternyata. Dan si Henry langsung ketakutan. Oke, sekarang kita ke karakter utama yang terakhir. Yaitu ini bocil gendut. Namanya Ben. Dia murid baru yang sekelas sama si Beverly. Sama dia juga punya crush sama si Beverly. Si Ben ini kayak tipe-tipe anak pendiam yang sukanya hangout di perpustakaan. Gara-gara dia gak punya teman. Si Bill sekarang lagi di rumah. Dia ternyata masih percaya kalau adanya masih hidup. Dia sampai bikin replika sistem saluran pembuangannya. Kalau si Jody beneran masih hidup, dia seharusnya keluar di salurannya nih. Namanya saluran Barrens. Tapi bokapnya suruh stop. Soalnya si Georgie udah meninggal. Sekarang kita ke si Mike. Dia seperti biasa lagi mau kerja di kandang domba tadi. Tapi tiba-tiba, dia lihat ada hal yang spooky. Kayak lihat satu keluarga dia mati kebakaran lagi. Terus sama ada badut juga. Tapi tiba-tiba ada si Henry. Pas liburan musim panas, kerjaan dia ngebully murid lemah yang dia temuin di pinggir jalan. Oke, Henry. Gue actually respect sama lu. Dia suka ngebully. Tapi at least dia kagak pakai racial slur buat ngatain anak African American. What are you doing, man? Shut the fuck up, Nick! Sekarang kita ke si Stanley. Dia juga ngalamin hal yang spooky. Dia lagi di sinagog. Nggak tahu lagi latihan apaan. Kayaknya latihan acara potong titit yang tadi. Si Stanley selalu takut sama lukisan yang ada di sinagognya. Pas dia mau taruh sesuatu. Ya menurut gua, ini monster serem banget anjir. Lebih serem daripada si Pennywise. Dan yang terakhir yang ngalamin hal spooky, si Ben. Gara-gara dia gak punya teman, dia ngabisin liburan musim panasnya di perpustakaan. Sekarang dia lagi nulis puisi buat si Beverly, sama baca sejarah kotanya. Kota ini ternyata pernah meledak di hari Paskah, dan ngebunuh 88 anak. Abis itu dia ngeliat salah satu kepala anaknya, ada yang mental ke atas pohon. Si Ben abis itu ngeliat ada balon, jadi dia ikutin. Sama dia ketemu ada telur Paskah yang setengah kebakar. Kayak seolah-olah
Itu telur pasca yang dari kejadian ledakan di buku tadi. Si Ben ikutin terus, dan dia ketemu ginian. Untungnya ada librarian-nya, jadi si Ben langsung kabur. Si Ben lagi balik, tapi tiba-tiba ketemu si Henry. Dia langsung tangkap si Ben, sama nulis nama dia di perutnya si Ben pakai pisau. Ya, dia anak sakit anjir. Buat kalian yang nggak tahu, di bukunya Stephen King, entah kenapa selalu ada tukang bully yang kayak gini. Tukang bully yang rela ngebunuh murid kelasnya, dan somehow nggak ada konsekuensi sama sekali. Si Ben tendang dia, dan dia langsung kabur. Sedangkan si Henry lagi panik, soalnya pisau bokapnya hilang. Balik ke si Bill and the gang, mereka ke saluran pembuangan The Barrens tadi. Dia masih mau cariin si Georgie. Di sana mereka nggak ketemu jejak si Georgie sama sekali. Tapi dia ketemu sepatunya si Betty. Anak yang emaknya sampai sekarang masih cariin tadi. Artinya mayatnya si Betty somehow hilang ke saluran pembuangan sini juga. Terus tiba-tiba ada si Ben. Dia kabur dari si Henry sampai ke sini. Salah satu temannya si Henry mencar ke saluran pembuangan sini buat cari si Ben. Tapi pas dia masuk, apa ini? Si Bill and the gang langsung buru-buru bawa si Ben ke apotek buat sembuhin luka dia. Di sini mereka akhirnya ketemu si Beverly. Mereka juga butuh bantuan si Beverly. Duit mereka nggak cukup buat beli first aid kit soalnya. Jadi si Beverly nge-seduce apotekernya. You look just like Clark Kent. Can I try them? You look just like Lois Lane. Ya creepy banget nih orang anjir. Mereka lagi pada obatin si Ben, dan si Bill ketemu si Beverly. Kelihatannya dia demen sama nih cewek. Ya, artinya cinta segitiga. Si Ben, Bill, sama Beverly. Si Bill ajakin si Beverly ke pertambangan besok, soalnya mereka mau berenang di sana. Dan si Beverly mau. Si Bill sama si Beverly juga ternyata pernah ciuman pas kelas 3. Pas sekolahnya lagi adain pertunjukan drama. Si Beverly udah di rumah, dan kita lihat hubungan dia sama bokapnya kayak gimana. Tell me you're still my little girl. Serem banget anjir bokapnya. Si Beverly aja sampai beku di tempat. Sama setelah ini, si Beverly langsung potong rambut dia. Scene ini, simbolismenya lumayan banyak. Beberapa orang bilang alasan dia potong rambutnya gara-gara dia takut sama pubertas. Ada juga yang bilang ini ngelambangin circle teman barunya, yang isinya semua cowok. Tapi menurut gua, scene ini nunjukin ketakutannya si Beverly jadi dewasa. Soalnya alasan bokap dia belum apa-apain dia, gara-gara dia nungguin si Beverly jadi gadis buat di consummate. Jadi si Beverly potong rambutnya dengan harapan dia bisa stop jadi dewasa. Bokapnya juga kelihatannya suka sama rambut dia. Jadi dia potong supaya nggak jadi selera bokapnya. Besokannya, mereka semua udah di quarry-nya, tapi tiba-tiba ada si Beverly. Mereka semua yang of course langsung bengong. Bocil macam apa yang nggak bengong pas ngeliat temen ceweknya tiba-tiba nggak pakai baju. Abis itu mereka buka isi tasnya si Ben. Isinya ada puisi yang tadi, sama banyak penyelidikannya si Ben tentang kota ini. Kota ini ternyata paling beda dari kota yang lain. Kota ini punya kasus kehilangan orang 6 kali lebih banyak dari kota yang lain. Dan itu cuma orang dewasanya. Anak kecil jauh lebih banyak. Sekarang mereka di rumahnya si Ben, dan si Ben kasih lihat mereka apa yang dia dapat dari penyelidikannya. Kota ini awalnya cuma sekedar kemah penangkapan berang-berang. 91 orang tanda tangan piagam kota ini. Tapi tiba-tiba, semua orang itu hilang tanpa jejak. Banyak yang bilang mereka diserang sama kaum Native American. Tapi masalahnya, nggak ada tanda penyerangan. Jadi suatu hari, semua orang tiba-tiba tinggalin kota ini. Satu-satunya petunjuk, cuma ada di rumah sumur. Yang ada banyak jejak baju berdarah. Si Bill tanya rumah sumurnya di mana. Tapi si Ben juga nggak tahu. Di kotanya sekarang nggak ada rumah sumur. Oke, sekarang waktunya spooky lagi. Si Eddie lagi pulang lewatin rumah kosong ini. Tapi tiba-tiba, malah ketemu zombie. Sama si Pennywise. Kalau si Beverly, dia lagi di toilet seneng, bacain puisi misterius yang tiba-tiba ada di tas dia. Tapi tiba-tiba, dia keikat sama bulu jembut. Sama wastafelnya muncrat banyak darah. Bokapnya langsung datang, tapi dia malah bilang dia nggak suka sama rambut pendeknya si Beverly. Somehow bokapnya nggak bisa lihat semua darahnya. Dan hal spooky yang terakhir, kejadian di rumahnya si Bill. Dia habis gambar si Beverly, tapi tiba-tiba atapnya bocor. Pas dia mau ambil ember, dia ngeliat ada banyak jejak kaki yang ke arah basement dia. Dia ikutin, dan dia ketemu si Georgie. Tapi si Georgie-nya kayak besokan harinya, mereka semua samperin si Beverly. Terus si Beverly mau kasih lihat mereka sesuatu. Tapi si Richie-nya kayak awalnya mereka semua mau bantu. Tapi si Beverly bilang, kalau bokapnya sampai tahu dia bawa cowok ke apartemennya, bokapnya bisa crashing out. Jadi si Richie yang jaga. Mereka somehow bisa lihat darahnya, tapi bokapnya kagak. Dan mereka mulai bersin. Si Ben abis itu lihat si Billy sama si Beverly berdua doang. Kelihatannya mereka saling suka. Ini of course bikin dia jadi sedih. Si Beverly abis itu bilang, semua rumor tentang dia itu nggak bener. Dia nggak pernah pacaran sama siapa-siapa. Dia pernah cium satu cowok. Dan udah jelas, si Bill. Si Beverly tiba-tiba nge-quote puisi yang dia baca tadi. Dia kira secret admirer-nya itu si Bill. Tapi of course si Bill nggak tahu apa-apa. Yang tulis puisinya itu si Ben. Jadi dia jadi awkward. Mereka sekarang lagi jalan-jalan. Terus si Richie malah bilang si Beverly ngebayangin kamar mandinya ada banyak darah. Tapi si Bill bilang kagak.
Dia soalnya ngeliat hal yang aneh-aneh juga. Kayak si Georgie sama The clown. mereka semua ternyata pernah lihat badut. Cuman si Richie doang yang nggak lihat. Terus mereka lihat ada mobil temannya si Henry, sama ada sepedanya si Mike. Artinya si Mike lagi mau dibunuh sama mereka. Si Bill and the gang samperin, dan dia bantu si Mike dengan cara lemparin batu. Si Henry kalah, sama teman-temannya juga tinggalin dia. Go blow your dad, you mullet-wearing asshole! Ya, si Richie jadi karakter kesukaan gue di film ini. Antara si Richie atau nggak si Ben sih. Si Richie pas udah gede juga jadi si Bill Hader. Minusnya cuma si Richie kayaknya gay. Dan akhirnya, The Losers Club terbentuk. Ini semua karakter utamanya. Mereka sekarang lagi di alun-alun. Terus mereka lihat ada missing poster lagi, yaitu ini bocil. Si Ben bilang kehilangan masal ini bakal berhenti sementara. Soalnya pas dia pelajarin sejarah kotanya, setiap 27 tahun, selalu ada kejadian kehilangan masal. Jadi di kota ini, kayak ada sesuatu yang makanin banyak orang. Terus hibernasi selama 27 tahun, sampai dia lapar lagi. Tapi mereka bingung, apa yang makanin orang-orang itu? Soalnya mereka semua lihat sesuatu yang beda-beda. Kayak si Georgie, zombie, lukisan cewek, sama orang tuanya si Mike. Semua itu sesuatu yang mereka masing-masing takutin. Jadi menurut si Mike, sesuatu itu pakai apa yang mereka paling takutin buat lemahin mereka. Terus si Richie kasih tahu ketakutan terbesar dia, yaitu badut. Sekarang mereka lagi di rumahnya si Bill. Mereka mau tahu lokasi rumah sumurnya di mana. Dan ternyata bener. Semua saluran pembuangannya punya koneksi sama rumah sumurnya. Dan rumah sumurnya itu ternyata rumah abandoned yang si Eddie pertama kali ketemu badut. Asmanya si Eddie langsung kambuh. Dia mau stop bahas ini sama keluar dari rumahnya. Tapi tiba-tiba Bill? si Ben buka pintu garasinya, dan si Pennywise langsung hilang. Gara-gara ini, si Bill langsung samperin rumah sumurnya. Dia mau berhentiin si Pennywise. Soalnya dia takut kejadian kayak si Georgie keulang lagi. Mereka semua ya of course takut. Tapi mereka nggak bisa tinggalin si Bill sendirian di dalam. Jadi mereka juga masuk. Di dalam mereka ketemu banyak hal yang spooky. Si Richie ngeliat missing posternya sendiri. Terus mereka ketemu si Betty, anak yang waktu itu hilang. Si Eddie ketemu zombie yang waktu itu. Jadi dia jatuh sama patahin lengannya. Si Richie ketemu banyak badut, sama bahkan si Pennywise. Ya ini anak-anak bisa dibilang berani semua anjir. Kalau gue yang ada di posisi mereka, gue udah berak di celana sama pingsan kali. Si Pennywise sekarang lagi mau makan si Eddie. Tapi gara-gara si Bill tahu ini semua cuma ilusi, si Pennywise gak jadi makan si Eddie. Jadi si Beverly pakai kesempatan ini buat tusuk si Pennywise. Si Pennywise langsung kabur, dan akhirnya si Bill tahu lokasi sumurnya di mana. Mereka kabur, dan emaknya si Eddie of course langsung jauhin dia dari teman-temannya. Soalnya gara-gara mereka, si Eddie tangannya patah. The Losers Club juga bubar. Mereka semua hampir mati gara-gara si Bill. Yang setuju mau lawan si Pennywise cuma si Bill sama si Beverly. Yang lain cuma mau bertahan hidup sama kabur dari kota ini. 1 bulan kemudian, si Henry lagi mainin pistol bokapnya. Dia lagi nembak-nembakin botol. Tapi dilihat ada Meng. Dan si fucking anjing bangsa tolol goblok mau pakai Mengnya jadi target. Untungnya bokap dia datang. Hey! Dan ini alasan si Henry jadi tukang bully. Di sekolah dia ditakutin sama punya kuasa. Sedangkan di rumah, dia pengecut yang takut banget sama bokapnya sendiri. Si Henry sekarang lagi ketakutan. Tapi tiba-tiba, dia ngeliat ada balon merah. Dan isinya, pisau bokap dia yang waktu itu hilang. Dia masuk ke rumahnya, terus TV-nya kayak... Kill him! Kill him! Kill him now! Si Pennywise langsung bangga. Si Eddie sekarang lagi ke apotek. Dia mau ambil obat biasa dia. Tapi ini cewek, dia tukang bulinya si Beverly. Dia bilang obatnya si Eddie itu placebo. Yang artinya obat yang gak ada efek sama sekali. Emaknya si Eddie sengaja kasih dia itu, supaya seolah-olah dia kayak punya penyakit. Dan bikin dia mau stay di rumah terus. Sekarang ke si Beverly, dia mau keluar rumah. Tapi bokapnya malah gembok pintunya. Bokap dia ternyata tahu, si Beverly main sama 6 cowok. Banyak orang yang ngadu ternyata. Bokapnya malah asumsi si Beverly gitu-gitu bareng semua cowoknya di hutan. Dia bahkan ketemu puisi yang dari si Ben. Gara-gara si Beverly sembunyiin di tempat kolor, bokapnya jadi tambah sus. Ya, yang lebih sus lu anjir. Lu ngapain ke lemari kolor anak lu sendiri? Si Beverly akhirnya muak, dan dia lawan bokapnya. Sama kabur ke toilet. Pas bokapnya masuk, dia gebuk bokapnya pakai tutupan toilet. Atau apalah ini. Tapi pas dia mau kabur, si Bill sama si Beverly ternyata mau ketemuan. Tapi dia bingung kenapa si Beverly gak datang-datang. Pas dia samperin, si Bill ngeliat ini. Si Bill langsung panggil The Losers Club. Mereka semua untungnya mau bantu gara-gara si Beverly diculik. Dan si Mike fucking packing. Dia bawa senapan angin yang dipakai buat bunuh domba. Mereka ambil pagarnya buat dijadiin tombak, dan mereka masuk. Tapi si Henry ternyata ada di depan. Dia mau balas dendam. Sama somehow dia sendirian. Ini kan mobil temennya. Temennya mana anjir? Dibunuh juga. Mereka turun ke sumurnya. Tapi tiba-tiba si Mike diserang sama si Henry. Untungnya si Mike gebuk kepala dia pakai batu, sama dorong dia ke dalam sumurnya. Mereka lanjut jalan, dan akhirnya ketemu sarangnya si Pennywise. Semua mayat anak-anaknya ada di sini melayang.
Sama ada si Beverly juga. The Losers Club-nya turunin si Beverly, tapi dia tetap nggak sadar. Jadi si Ben cium, dan somehow berhasil. Terus Beverly akhirnya tahu siapa yang kasih puisinya. Semuanya udah honky-dory. Terus si Bill akhirnya ketemu si Joji. Tapi dia akhirnya terima kalau si Joji udah nggak ada. Jadi dia tembak. Dan ternyata itu si Pennywise. Si Pennywise abis itu tangkap si Bill. Dia bikin perjanjian sama mereka. Kalau mereka tinggalin si Bill sekarang, dia janji dia bakal biarin mereka hidup. Tapi si Richie nggak mau. Dia udah muak sama di badut. Jadi mereka gebukin si Pennywise. Si Pennywise akhirnya kabur, soalnya nggak ada yang takut sama dia lagi. 1 bulan kemudian, mereka lagi ngumpul di sini. Si Beverly lagi ceritain apa yang dia rasain pas dia dibikin gak sadar sama si Pennywise. Dia bilang rasanya kayak dia udah mau mati. Sama dia dapat penglihatan mereka udah dewasa, tapi ketakutan. Si Bill abis itu bikin blood oath ke Losers Club-nya. Dia mau mereka janji kalahin si Pennywise kalau dia muncul lagi di 27 tahun mendatang. Abis itu filmnya diakhirin dengan si Bill sama si Beverly ciuman, dan tamat. Salah satu film horor kesukaan gue. Asik banget adventure-nya mereka. Film ini sebenarnya film remake. Film originalnya dibuat di tahun 1990. Badutnya dimainin sama si Tim Curry, atau resepsionisnya si Kevin di Home Alone 2. Gue gak pernah nonton originalnya, jadi gue gak tahu seberapa beda yang original sama yang remake. Gue cuma bisa bilang Pennywise-nya sama-sama bagus. Yang original mungkin lebih serem, soalnya dulu bocil gue liat si Pennywise original, dan gue trauma berat. Tapi Pennywise si Bill Skarsgård juga bagus banget. Dia bener-bener kayak La Creatura banget. Oke, buat kalian yang gak tahu, itu berdasarkan novel yang dibuat sama si Stephen King. Penulis yang terkenal banget itu. Dia juga penulisnya The Shining, Pet Sematary, Cujo, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, sama The Green Mile. Pokoknya hasil karya dia udah terkenal banget lah. Tapi The Monkey menurut gue kurang sih. Heck, bisa dibilang jelek malahan. Next polling gue probably masukin It 2. Ini film asik banget soalnya. Gue suka sama horror yang family friendly kayak gini. Actually bukan family friendly sih. Gimana jelasinnya? Coba bandingin film It sama Hereditary. Hereditary itu film horror yang gak family friendly sama sekali. Sedangkan It bisa dibilang lebih santai, walaupun ada scene bunuh-bunuhannya. Oh iya, sama satu hal lagi, buat kalian yang gak baca novelnya, True Form si Pennywise itu sebenarnya cuma laba-laba biasa yang ukurannya gede, which is bosenin banget. Untuk movie sama remake-nya keluar. Oke, waktu komen shoutout, pemenang di video Conjuring 3 gue adalah 23M Atalah Pria Ramadana yang komen, Kept you waiting, huh? gue rate nih film 7 Marquis Vincent Dugamo dari 10. Give me something. Give me Pennywise. Come on. Give me something good. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Saint, Juau, Anatan Tam, Sangji, Encik Bos, Arifal Rasya Putra, Afdan, Andi Smith, Jaka, Raffi Raihan, Rivaldi Firmansyah, Tamashi, Marek Hore, Ahmad, Kev Enggat Nohas, Val, Anak Giling Paling Gece, Ivis, Streptococcus, Thermophilus, Suida XD, Moguri, Raishan Zahin Rahman, Amis Sarbang Chow, Yuda Pratama, Suparobo, Fikri Fix, Ragnarok Sigmundir, Anak Orang, Paketu, Efun, Adi Masirawan, Aryan Syah Ramadan, Dudul, Tiramisu, Alex Wartawan, Karmas, Doki Sensei, Davina Tail, Zeulios Amedis, Iqbal Akbar, Farhan Raditya, Skyzi, Dolia, Attila Damar, Haris C. Rizler, Pemuda yang Tersesat, Eagle, Aaron Chups, David Simanjuntak, Tiko, Danish MF, Bisa Delis, Gamigam, Daging Goreng, Stanislas, Fadil FR, Abriel, Apaska, Airista, Wawan, Arsin, P. Pepeceng, Tito Fitrianto, Domara Siombing, Nospum, J34, Ika Ruhan, Cleofe, Celisia, Famar Bokmi, Okto, Champanio, Tegar Santosa, Messi Gold 123, Moses 210, Azel, Yip, AN, Hashino, DN, Orotnip, Amatat, Ma Evangelion, Iqbal Empala, Hexa, Edi Bintang, Adelia Eka, Tehrio, Kaizoku, Bang Alam, Zahran 29, Yan, Aslam RH DYP, Wiz, Zarpran, Shinko, Just Something Else, Sense, Rens, Deforil, Rama Prasetyoha, Bas Bola, Kinzarabs, Channel Akil, Mincokochi, El Nokor, Der Osta Japanish, Daroy, Lexa Device, Michael Gel, Gats Gremori, Mike Kuttingman, Rio, Bama 411, Saroni Mulet, Toko Hazels, Wize, Ferdan Halim, Andra Syaputra, Drawan, Takoyaki Yu, Hafiz, Mr. Ninja Supe, Yusmoi, Fadli Ramadan, Ewex, Surya Tingzi, Blessing Lain, Karisma, Firman, Ahmad Daniel, Kai, Ashura 69, Sirang, Cat Dash, Kou, Raffi Malik, Denis Aceh, Fauzan Takis, Tolu Legenda, Jauza, Arfad Zain F, Sian Akila, Rai Virus, Afrizal ID, Nofal, Muhammad Zulkifli, AR, Eskanor, ISGWP, Mansal 2.2, Just Nofal, Chilro, Serena Shena, Denvers, Chin, Azo, Mazut, Zagargai, 021, Angga Bino Virgo, Kento Lumal, Arif 802, Kai, Shira, Eropai, Muhammad Dimas Saputra, Januar Linardi, Eris, Magurucan, Apis Jostar, Oh My 3, Sun. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.